Saya akan menyampaikan biografi dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Joko Said yang diperkirakan lahir pada tahun 1450 Masehi. Ia merupakan seorang putra dari Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatita atau Raden Sahur. Ayahnya merupakan keturunan dari pemberontak legendaris Majapahit Ronggolawe. Adipati Arya Wilatita adalah sosok pemimpin yang terkenal kejam dan sangat taklid pada pusat pemerintahan Majapahit saat itu, yang menganut agama Hindu meskipun dirinya seorang Muslim. Hingga puncaknya Joko Said memberontak dan membangkang terhadap keputusan ayahnya. Atas dasar itulah Joko Said mulai memberontakkan diri dan membangkang terhadap keputusan ayahnya. Hingga puncaknya Adipati Wilatita mengadakan sidang dan mengadili Joko Said karena terbukti telah merusak lumbung ayahnya. Joko Said memberikan alasan bahwa apa yang ia lakukan berlandaskan Islam, dan dengan alasan tersebut Joko Said diusir dari Kadipaten dan tidak boleh kembali pulang sebelum menggetarkan Tuban dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Setelah diusir dari Kadipaten, Joko Said tetap melanjutkan misinya untuk mensejahterakan rakyat miskin dengan cara merampok. Joko Said merampok rumah orang yang terkenal kaya dan membagikan hasilnya secara adil kepada rakyat yang kurang mampu. Maka dari itu ia dijuluki sebagai Beranda Lokajaya atau perampok yang budiman. Namun setelah bertemu dengan Sunan Bonang, perilaku Joko Said berubah drastis lantaran ia dinasehati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amal buruk dari hambanya. Dan dari saat itu Joko Said menjadi murid Sunan Bonang dan menimba ilmu agama Islam dengan Sunan Bonang. Setelah menimba ilmu agama Islam cukup lama dan dinilai sudah cukup mumpuni oleh Sunan Bonang, Joko Said ditugaskan untuk berdakwah. Sejarah nama Kalijaga. Nama Kalijaga berasal dari kata Arab yaitu Qadi dan namanya sendiri Joko Said, yang berarti Hakim Joko Said. Pada saat itu masyarakat Jawa terkenal dalam hal penyimpangan bahasa Arab, seperti dari kata sekaten yang berasal dari kata syahadatain, kata kalimat sodo yang berarti kalimat syahadat, dan kata mulut yang berarti maulid. Tak aneh bila frase Qadi Joko kemudian tersimpangkan menjadi Kalijogo atau Kalijaga. Cara dakwah Sunan Kalijaga. Dalam pengajaran dakwanya, Sunan Kalijaga telah membawa paham dalam pengajaran dakwanya, Sunan Kalijaga telah membawa paham keagamaan yaitu Salafi.
bukan sufi panteistik yang bermoto manunggaling kawula Gusti. Hal ini dilakukan dengan tegas. Sama, Pak. Hal ini dilakukan dengan ketegasan beliau yang ikut adil dalam saat acara sengketa yang mengadili Syekh Siti Jenar yang bahwa manusia dan Tuhan bersatu dalam zat yang sama. Saat berdakwah, Sunan Kalijaga sangat toleran dengan budaya lokal. Ia memiliki pendapat sendiri bahwa masyarakat akan menjauh jika diusik pendiriannya. Maka dari itu, mereka harus didekati secara bertahap sambil mempengaruhi dengan ajaran Islam. Sunan Kalijaga menggunakan seni wayang, gamelan, dan seni suara. Selain itu, beliau menciptakan lagu yang populer, yaitu Lir-Ilir dan Gundul-Gundul Pacul. Dengan cara tersebut membuktikan bahwa cara dakwah Sunan Kalijaga sangat efektif dan banyak raja di Jawa yang masuk Islam melalui Kalijaga. Sekian, terima kasih.